Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa mufassir. Bapak bisa temukan di Sunan Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Bukhari, Muslim dan banyak lagi. Artinya hadis ini mutawatir dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi ramadhana wa biqauli qad ja'akum syahru ramadhana syahru mubarakun fihi tuftahu abwabu samai wa tughlaqu abwabul jahimi wa tughallu syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima khairan katsiran. Hadis mutawatir. Kata Abu Hurairah, pada setiap akhir bulan Sya'ban, penutup bulan Rawah itu ya minggu-minggu pertengahan ke sana tuh, itu Rasul sering berpesan, mengabarkan kepada para sahabat itu pada setiap khutbahnya itu tentang akan datangnya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Rasul sampaikan itu. Ada yang menyebutkan syahrul Quran, ya macam-macam. Lalu kata Rasulullah, di bulan Ramadan itu kalian diwajibkan untuk bersaum, berpuasa. Ya. Dan pada bulan itu di dalamnya pintu-pintu langit itu dibuka. Ya. Ada menyebutkan pintu rahmat yang dibuka, ada menyebutkan Imam Muslim pintu surga yang dibuka. Jadi dia bersama-sama lah, ya. Karena memiliki makna yang sama. Pintu rahmat dibuka, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka. Ya. Pintu langit dibuka artinya apa? Semua amalan kita dan doa-doa kita tuh langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima tuh. Kan pintu langit dibuka. Pintu rahmat dibuka. Allah kucurkan rahmat pada Ramadan itu seperti air yang ditumpahkan dari gunung tuh, air terjun tuh. Saking banyaknya rahmat itu dikucurkan pada bulan Ramadan itu. Pintu surga dibuka. Mudahnya orang Islam pada bulan Ramadan itu untuk mendapatkan tiket untuk masuk surga. Gampang masuk surga itu ya, di bulan Ramadan. Kita memudik lebaran nanti nih Pak, pesen tiket kereta susahnya setengah mati. Ya. Harga yang biasa tuh udah nggak ada Pak. Bapak nggak akan dapatkan tiket kereta mudik tuh ya. Semuanya udah premium, ya. Udah kelas yang di atas 500.000 semua, jutaan tuh tiket kereta. Susah. Tapi orang Islam untuk mendapatkan tiket surga tuh gampang di bulan Ramadan tuh Pak. Gampang sekali. Ya, mudah untuk kita masuk surga itu di bulan Ramadan karena pintu surga dibuka. Bahkan Rasul bilang, "Wa tughlaqu abwabinar", abwabanar, pintu neraka juga ditutup. Artinya apa? Susahnya masuk neraka tuh. Tidak gampang di bulan Ramadan itu untuk masuk neraka. Kenapa? Karena lingkungan semuanya mendukung untuk melaksanakan ibadah. Ya. Lalu Rasul teruskan lagi, wa tughallu fi syayatinu. Bahkan setan-setan iblis itu dibelenggu, ya. Jarang yang menggoda orang-orang yang saum itu ya. Ada satu dua, tapi mayoritas susah untuk menggoda orang-orang yang saum. Wong dia saum itu penuh keikhlasan, ketulusan, ya. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang perhatikan, nggak ada yang menten, cuma semata karena Allah saja.
Syaitan gak bisa masuk tuh yang begitu-begitu tuh. Belum ditambah ibadah lagi, ya. Tambah dengan yang lain tuh. Syaitan dibelenggu. Lalu kata Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurima khairan kasiran. Barang siapa yang mengabaikan kesempatan momen terbaik bulan untuk beramal soleh itu, maka dia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Rugi, Pak. Kan Ramadan itu terbatas ya. Kata Allah, ayyamam ma'dudah. Waktunya pendek saja, cuma sebulan. Ramadan cuma sebulan, ya. Enggak banyak. Jadi kalau kita bisa mengabaikan tuh, kita akan nggak dapat apa-apa, rugi banyak. Bahkan di dalamnya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada di dalamnya satu malam yang kebaikan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, kita ibadah kurang dari 12 jam. Kan malam Lailatul Qadar itu mulai jam 6 lah, maghrib ya. Sampai menjelang subuh. Berapa jam? Paling 10 jam paling lama tuh ya. Kita ambil 1-2 jam lah ibadah tuh, salat tarawih misalnya, baca Quran apa. Itu ganjarannya sama dengan 83 tahun. Bayangkan kalau kita setiap tahun ya dapat Lailatul Qadar, atau taruh kata misalnya 10 kali dalam hidup kita ya, atau 12 kali selama hidup kita nih dapat Lailatul Qadar 12 kali misalnya. Kan kita tidak pernah absen pada 10 malam terakhir itu, maka kita mendapatkan amalan seukuran 1000 tahun, sama dengan amalan praktekkan para nabi itu, nabi-nabi dahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun ke atas. Kita cuma 60 tahun, 70 tahun ya, segitu. Oleh karena itu momen Ramadan ini jangan disia-siakan. Man hurima khairaha faqad hurima khairan kasiran. Siapa yang mengabaikan ya, amalan di bulan Ramadan ini, maka dia rugi besar, Pak. Kerugian besar. Ya, oleh karena itu mari kita jadikan Ramadan tahun ini, momentum Ramadan kali ini dengan besar harapan kita agar Allah melimpahkan karunia yang banyak, memberikan ampunan yang besar dan pahala dan ganjaran yang berlimpah. Kita harapkan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, ya, sekarang ini kita harus persiapkan diri untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan, baik dari sisi jasmani maupun rohani. Famarhaban bihi, marhaban itu selamat datang artinya. Tapi dari asal katanya ar-rahbu. Rahbun itu apa? Luas dan lapang. Artinya apa? Meluaskan hati kita untuk bisa menerima datangnya Ramadan ini dan melapangkan dada kita, ya, membesarkan dada kita agar Ramadan ini memberikan kenikmatan pada diri kita. Pak, kita kalau diundang oleh Pak Lurah itu ya, Pak Lurah memanggil kita, mengundang kita untuk datang. Kita mempersiapkan tuh, pilih baju yang bagus, ya, rang rapi, kemudian mempersiapkan kalimat yang bagus, karena Pak Lurah itu akan memberikan bantuan kepada kita, akan memenuhi permohonan kita, akan mengabulkan keinginan masyarakat. Pak Lurah akan mengabulkan itu, maka kita mempersiapkan diri, pilih baju yang bagus, pilih kata-kata yang tersusun rapi, bahkan nanti duduknya pun di depan pejabat Lurah itu sebelah mana, nanti ngomongnya saya mau atur, tidak terlalu keras dan tidak terlalu suaranya itu ya, yang bagus. Itu kita ketemu Pak Lurah, ketemu Pak Camat, ketemu Pak Bupati, ketemu Gubernur, ketemu Presiden, kita sudah mematutkan diri kita agar berpenampilan baik. Bukan hanya diri penampilan, bahkan kejiwaan, mental pun kita siapkan. Bahkan ucapkan narasi udah kita susun dengan baik. Itu baru ketemu Presiden. Bagaimana kalau ketemu Zat yang Maha Kuasa, yang lebih tinggi jabatannya, kedudukannya, lebih terhormat itu? Tentu kita harus bisa lebih mematutkan diri kita, ya. Kita siapkan, ya, jasmani kita, rohani kita, agar kita sehat pada waktunya, ya.
Pilih pakaian-pakaian yang nggak pakai itu, kumpulkan yang bagus-bagus itu, ya nggak pernah dipakai. Untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memenuhi panggilan undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan pakaian yang bagus, yang rapi, yang suci. Ya. Jangan disimpan aja. Pakai setahun sekali untuk Ramadan, ya tarawih ke masjid, sholat subuh berjamaah. Gunakan pakaian bagus. Dan pilih kalimat-kalimat yang bagus untuk mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Cari teks doa. Kalau misalnya nggak bisa pakai bahasa Indonesia yang baik, bahasa Sunda yang baik, bisa. Susun hari ini, ya saya meminta kepada untuk diri saya. Ya. Besok saya mohon kepada Allah berdoa untuk istri saya. Lusa saya mohon pada Allah untuk anak saya. Besoknya lagi saya berdoa untuk cucu saya. Besoknya lagi saya berdoa untuk kakak adik saya, untuk kakek nenek saya. Ya, begitu diajarkan tuh ya. Kita kadang semua pengen semua tuh dari A sampai Z, boleh itu juga boleh. Ya, kalau saya biasanya berurutan tuh untuk pribadi dulu, ya. Nanti besok lagi untuk istri, besok lagi untuk anak, untuk cucu, untuk adik, untuk kakak, untuk orang tua, untuk kakek nenek, begitu. Untuk besan, untuk tetangga, untuk teman, semua dirunut itu minta doa tuh, ya. Sehingga kita fokus. Apa yang kita inginkan untuk pribadi, minta semuanya. Kapan itu? Pada Ramadan nanti, pada malam-malam yang istimewa tuh, ya. Karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta tuh. Menyesal. Kita punya harapan besar Ramadan kali ini akan mengantarkan kita menjadi insan-insan yang takwa. Jangan sebaliknya, Ramadan ini hanya untuk cuci diri saja, ya. Atau hanya sekedar topeng atau pencitraan saja. Ya, kan banyak tuh Pak. Yang tadinya hotel penuh maksiat, sekarang bertebaran tuh. Ya, ada gambar ketupat, ada gambar mihrab masjid itu, bahkan kegiatannya disesuaikan dengan suasana Ramadan. Ada buka puasa bersama, ada sholat maghrib bersama, ada tarawih bersama tuh, ya. Bahkan ada penyanyi, ada penceramah di sana tuh, penyanyi menggunakan jilbab yang bagus-bagus. Padahal dulunya dia penyanyi dangdut yang pakainya seronok. Tapi Ramadan menyesuaikan diri, alasan menyesuaikan diri. Seakan-akan kegiatan hotel, restoran, tempat hiburan itu selama Ramadan ini benar-benar Islami. Kita lebih berpikir, kalau begitu ajaran Islam ini, ya, yang dipraktekkan oleh seperti hotel, restoran, kafe gitu, cuma ada pada bulan Ramadan. Sementara pada bulan lainnya dia balik lagi Pak. Setelah Ramadan selesai, hotel itu kembali lagi, kafe itu balik lagi, restoran itu balik lagi, ada hiburan maksiat, macam-macam yang sifatnya kemungkaran. Lah kita tidak ingin tuh Pak. Ramadan pada diri kita itu tidak ingin seperti itu, ya. Cuma sekedar pencitraan dan topeng, ya. Sekedar memberikan kesan benih orang soleh. Kan banyak sekarang nanti nih Pak, minggu depan nih Bapak akan saksikan para pejabat-pejabat itu, ya, yang tadinya misalnya nakal, badung tuh jahat, ya. Sekarang dia menggunakan pakai gamis, pakai sorban, pakai kopiah songkok, ya, terkesan bahkan nenteng-nenteng tasbih kemana-mana gitu kan, ya. Ya. Itu sekedar pencitraan saja, ya, topeng untuk menutupi keburukan yang masa lalunya itu. Tapi kita tetap berbaik sangka kepada mereka, ya. Tetap berbaik sangka. Moga-moga Ramadan kali ini mereka-mereka itu Pak, ya, yang punya sinyalemen buruk itu, dia dapat hidayah dengan Ramadan ini, yang kemudian dia akan merubah, ya, seluruh perilakunya itu, tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek, yang buruk, yang mungkar, yang penuh maksiat itu tidak dia ulangi lagi. Setelah Ramadan selesai, dia benar-benar menjadi orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Itu yang kita inginkan juga pada diri kita, pada keluarga kita. Kita Ramadan kali ini berharap agar menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Karena kalau bisa balik lagi, maka percuma. Kata Rasul bilang, ruba shaimin laisa lahu min syami ilal juwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa Pak, saum ini tidak mendapatkan apa-apa,
Yang didapatkan hanya lapar dan haus saja, Pak. Ruba qa'imin laisa lahu min qiyami illa ju' wa sahar. Dan tidak banyak orang yang sholat malam itu, Pak, selama Ramadan ini, tarawih terus. Tapi tidak mendapatkan apa-apa dengan tarawihnya itu, kecuali kelelahan, keletihan dan rasa ngantuk. Itu aja. Sehingga kita berharap agar Ramadan kali menjadi Ramadan terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan Allah memberikan ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Bayangkan setumpuk dosa yang pernah kita kerjakan itu, Pak. Kan banyak. Ya. Kita ini manusia biasa, Pak. Ya. Yang tidak luput daripada dosa, kesalahan, kekeliruan, baik pada Allah, pada keluarga, pada masyarakat. Tumpukan dosa itu selama Ramadan, kalau kita beriman dan sungguh-sungguh berharap tuh, maka Allah ampuni semuanya tuh, bersih. Jadi tidak kita ingin ya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Tentu kita ingin ya minta pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan Ramadan itu. Sekarang itu, dan terakhir sebagai penutup, jangan lupa hari ini merupakan malam nisfu Sya'ban ya, pertengahan bulan Sya'ban. Saya kutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dari Imam Ad-Dailami. Kata beliau, Rasul berkata, "Khamsu layalin la turaddu fiha da'watu." Ada 5 malam, ya 5 malam yang kalau berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam. Yang pertama, Lailatul Jumat, malam Jumat, ya, malam Jumat. Yang kedua, Lailun fi awali Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, Lailun fi nisfi Sya'ban, malam di bulan pertengahan nisfu Sya'ban, ya. Yang keempat, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Yang kelima, Lailata Aidani, 2 malam hari raya Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu 5, Pak. 5 malam yang Rasul bilang kalau kalian berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini 2, malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban. Jadi rugi kalau sekiranya kita biarkan berlalu begitu saja. Kan nisfu Sya'ban tahun depan kita belum tentu ketemu, Pak. Ya. Siapa yang bisa jamin malam nisfu Sya'ban tahun depan ketemu? Tidak. Apalagi malam ini double, malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban. Yang Rasul jamin doanya akan dikabulkan. Ini momen terbaik, Pak. Sekalipun hadis ini ada yang mudhaifkan, tapi ada hadis lain syawahid yang memperkuat. Artinya apa? Hadis ini jadi kuat, jadi bisa diamalkan. Pak, sekalipun tidak ada hadis tentang nisfu Sya'ban ini, ya, hadis lain yang memperkuat itu membolehkan kita berdoa pada malam Jumat dan malam pertengahan bulan. Artinya apa? Ini fadhailul amal yang baik untuk dipraktekkan. Jadi kalau kita belajar ilmu agama nih, Pak, maka kan ketemu perkara-perkara ini. Hadis nisfu Sya'ban itu memang ada beberapa yang dhaif, tapi hadis lain itu mendukung, ya. Jadi kalau kita jejerkan hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban, maka dia bagus untuk diamalkan atau untuk dipraktekkan. Jadi tidak boleh kita menggunakan cuma hadis ini, hadisnya lemah nggak boleh dipakai. Dah, jangan begitu. Islam itu tidak begitu, Pak. Cek hadis yang lain, ya. Ini hadisnya lemah. Lihat hadis yang lain, ya, yang mendukung, yang sama, yang kira-kira mirip-mirip. Kuat apa enggak? Oh, kuat. Terbawa kuat. Nah, jadi Islam itu begitu, Pak. Tidak mempersempit orang untuk beramal. Sekalipun tidak ada hadis tentang nisfu Sya'ban, tetap kita dianjurkan untuk berdoa pada setiap malam Jumat dan malam pertengahan setiap bulan. Ya. Jadi saya berharap ya ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Jadi yakin, kalau kita tahu ilmunya kan yakin ya. Ada orang, wah itu bid'ah, dah.
Karena dia belum tahu ilmunya, ya. Kalau sudah tahu ilmunya, nggak akan ada terlontar di pikiran tuh ya. Itu bid'ah, dia belum. Nggak begitu Islam tuh ya. Luas, uang tersenyum saja kita dapat ganjaran. Tersenyum nih Pak, ngangkat benda dari jalan itu ganjarannya ampunan dan surga. Apalagi berdoa, nah gitu ya. Jadi Islam itu begitu luas. Inna dina hanafiyatus samha. Sesungguhnya agama Islam, agama yang diridhoi Allah itu agama yang luas pemahamannya, pengertiannya. Itu saja. Lebih kurang maaf. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.